Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus,
Kami menginginkanmu, kami mengharapkanmu, Tuhan. Kami menginginkanmu, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, kami dapat memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami dari Engkau Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Allah yang hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru
di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memujimu, sebab pekerjaanmu nyata dalam hidupku. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, Allah yang kudus, ku mau menyembahmu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, Allah yang kudus, ku mau menyembahmu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Kami mengasihi Engkau seperti yang Kau firmankan. Kami mencintaimu karena cintamu ada dalam kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi kami kembali dengan hidup-Mu, dengan perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami dengan perkataan-perkataan, dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Engkau kembali mengajari kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Haleluya. Sekarang bab 51 ya. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.
Di dalammu semuanya dilepaskan, semuanya bebas, semuanya dibukakan, semuanya disingkapkan, semuanya terang, tidak tersembunyi dan dirahasiakan sedikit pun. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Engkau telah memerintah sebagai Raja. Engkau telah disingkapkan secara terbuka. Tidak lagi menjadi misteri. Tetapi engkau disingkapkan sepenuhnya untuk selama-lamanya. Aku benar-benar telah disingkapkan sepenuhnya. Aku telah datang secara terbuka. Dan aku telah menampakkan diri sebagai sang surya kebenaran. Karena sekarang ini bukan lagi zaman di mana bintang timur yang menampakkan diri. Juga bukan lagi tahap penyembunyian. Pekerjaanku seperti kilat yang berkelebat. Itu diselesaikan secepat gemuruh guntur. Pekerjaanku telah berkembang sampai ke tahap sekarang ini. Dan siapapun yang membuang-buang waktu atau malas hanya akan dihadapkan dengan penghakiman tanpa belas kasihan. Oke, baik saudara. Kita tahu saudara ini adalah bukan lagi masa misteri ya, tetapi ini adalah masa penyingkapan gitu. Di mana kehadiran Tuhan menjadi semakin nyata. Semakin nyata artinya kalau tadinya itu banyak hal seperti teka-teki ya dari firman-Nya, tapi sekarang ini saudara sudah menjadi semakin jelas gitu. Sejelas apa? Sejelas pengertian kita secara manusia gitu. Itulah artinya dia sudah datang kali yang kedua gitu. Ya. Jadi kedatangan yang pertama untuk menjadi daging pertama kali itu untuk menebus kita gitu. Membawa kita kepada masa ini. Lalu dia katakan, dia janjikan penghibur, penolong yang lain, itu adalah pekerjaan roh gitu. Sekali lagi ya, pekerjaan roh gitu. Untuk mempersiapkan kedatangan yang kedua gitu. Ya. Setelah 2000 tahun dia sudah datang gitu. Walaupun bagi orang yang belum menerimanya tentu ya bagi mereka masih misteri gitu. Makanya sebetulnya menerima seperti gereja mula-mula dianggap menjadi kebodohan gitu kan. Bodoh mereka yang percaya kalau Tuhan menjadi manusia gitu. Ya sama dengan sekarang. Bagi orang itu kebodohan gitu. Ya. Jadi bagi orang yang belum melihat Tuhan itu pasti tidak akan tahu bagaimana caranya menyambut Tuhan gitu. Akan sama saja seperti yang dulu gitu. Ya. Tapi bagi orang yang sudah melihat Tuhan bukan hanya secara roh gitu ya, tapi sudah melihat Tuhan. Itulah tandanya gitu. Apakah orang melihat Tuhan atau tidak? Orang itu benar-benar hatinya terpaut kepada Tuhan. Jadi masing-masing kita boleh tes hati kita ya. Tes diri kita sendiri. Apakah benar kita sudah melihat Tuhan gitu. Cirinya ada di situ ya. Apakah kita penuh dengan firman-Nya gitu. Apakah segala sesuatu menjadi semakin jelas? Apakah kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan? Secara khusus engkau harus memiliki pemahaman yang jelas bahwa akulah kemegahan dan penghakiman. Dan bahwa aku tidak lagi berbelas kasihan dan pengasih seperti yang mungkin engkau semua bayangkan. Apabila engkau masih tidak jelas tentang hal ini,
maka yang akan engkau terima hanyalah penghakiman. Karena engkau akan merasakan sendiri apa yang belum engkau akui. Kalau tidak, engkau akan terus memiliki keraguan dan tidak berani untuk teguh dalam keyakinanmu. Nah, maka itu tadi ya, kalau tidak menerima gitu, belum melihat penampakan Tuhan, maka yang ada ini akan terus dalam keraguan. Sampai kapan engkau terus membiarkan kami seperti ini? Itu kan kata orang-orang Farisi kan, orang-orang Yahudi ngomong seperti itu. Katakanlah terus terang, apakah engkau itu? Yohanes Pembaptis pun ragu juga kan? Dia sudah tahu kalau Yesus itu adalah yang datang kemudian. Kalau seandainya saudara, dia itu merenungkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau seandainya apa ya, panggilan dia secara pribadi itu tidak lebih kuat daripada panggilan Tuhan atas diri Yesus gitu, tentu dia akan bisa mengikuti Yesus gitu. Kan dia sendiri yang bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dia yang bilang gitu. Kenapa nggak dia renungkan perkataan itu? Kan pada waktu itu kan harusnya kan dia sadar bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri adalah perkataan Tuhan. Tetapi saudara, dia telah menganggap perkataan itu perkataan dia sendiri, bukan perkataan Tuhan. Itulah yang membuat dia pun ragu. Makanya dia bilang, coba tanya dia. Dia suruh murid-muridnya kan, coba tanya, apakah engkau yang harus kami tunggu? Engkau yang kami tunggu itu gitu loh. Atau apakah kami masih harus menunggu yang lain? Di penghujung hidupnya dia mengalami keraguan toh. Bahkan saudara, kalau seandainya dia mengingat perkataan Tuhan tentang Yohanes itu, dia adalah manusia yang paling tinggi yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi dia bilang, yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar dari dia. Oh, ketika pertama kali muncul mungkin Yohanes itu sebelum tampil Tuhan Yesus ya. Dalam waktu yang singkat itu ketika dia menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun itu, saudara. Mungkin orang-orang di alam roh pun kagum sekali dengan dia. Dengan keberaniannya, dengan perkataan sekali dia keluar, orang-orang tuh pada bertobat loh, saudara. Dan sebetulnya pada waktu itu orang-orang takut. Bahkan Herodes pun takut sama dia. Itu karena apa, saudara? Itu kan tentu karena Tuhan yang sedang berbicara melalui dia. Namun dirinya secara pribadi gagal gitu. Karena panggilan dia itu terlalu dipegang dia kuat. Oh. Nah, saudara, hal seperti itulah yang membuat orang-orang yang merasa dirinya sudah tahu, gak bisa lagi melihat Tuhan yang datang dengan sederhana. Gak bisa. Pokoknya kalau Tuhan datang, dia harus lebih tinggi dari saya, lebih hebat dari pemahaman saya. Makanya
Orang-orang Yunani itu selalu menginginkan pengertian-pengertian yang lebih tinggi gitu. Disitulah kegagalannya, saudara. Sehingga ketika dikatakan Tuhan sudah datang, siapa yang percaya dengan pemberitaan ini? Lalu di antara kita juga ada yang merasa sepele dengan perkataan Tuhan sudah datang itu. Gitu. Kenapa merasa sepele? Karena tidak tidak mempersiapkan diri menyambutnya. Gitu. Tidak mau melepaskan genggamannya atas dunia ini. Gitu. Tidak mau melepaskan eh, pengetahuan yang dia punya selama ini. Gitu. Tentang Tuhan. Dia nggak mau dengan rendah hati ketika Tuhan tampil dengan sederhana. Bagaimana cara kita menghargai setiap perkataan ini, saudara? Akan menunjukkan apakah benar kita sudah melihat penampakan Tuhan itu. Kalau kita menjadikan perkataan-perkataan ini menjadi perkataan-perkataan Tuhan gitu. Benar-benar kita melihat, benar-benar kita menghargainya. Maka pasti kita akan merenungkannya. Saudara, ketika Tuhan mengatakan kepada kita, buat lagu gitu. Oke, tadinya kita masih berpikir, buat lagu. Mungkinkah? Lalu kita buat. Ketika kita mulai buat, nah, ketika mulai kita nyanyikan sekali, 2 kali, 3 kali, barulah ketahuan kalau itu dari Tuhan. Seperti itu sebetulnya ketika kita menghargai setiap perkataan. Sehingga saudara, kita mulai menjadi terbiasa begini saudara. Dari orang yang paling hina sekalipun, kita bisa melihat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dari sana. Maka Tuhan katakan kan, Tuhan bisa membuat batu-batu untuk memuji Tuhan. Batu loh, benda mati loh. Apalagi manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kreativitas. Seperti itu caranya Tuhan. Jadi saudara, apa yang selama ini orang percayai tentang bagaimana cara mengikut Tuhan itu, saudara, itu menjadi benar-benar seperti memang tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Yang dulu gitu. Jadi saudara, orang-orang yang apa ya, membayangkan Tuhan itu seperti yang dia bayangkan gitu. Oh nanti kalau Tuhan datang itu akan kayak gini, megah segala macam kayak gitu. Itulah yang mereka nantikan. Padahal saudara, Tuhan menyembunyikan dirinya di dalam orang-orang yang sederhana. Kedatangan Yesus yang pertama telah gagal diterima oleh orang Yahudi. Karena apa? Dia lahir di tempat yang hina.
Jadi mereka tidak terlalu menganggap siapa eh, siapa Maria, siapa Yusuf, apalagi dari kampung yang tidak terkenal gitu. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu menjadi misteri bagi orang-orang yang tidak mau merendahkan diri. Saudara, orang-orang yang akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi adalah orang-orang yang benar-benar apa namanya dijumpai oleh Tuhan itu sendiri. Adalah orang-orang yang rela menjual hartanya. Tahukah saudara apa maksudnya itu, saudara? Waktu seseorang itu masih terus memusatkan perhatian kepada dunia ini, tidak mau meninggalkan dunia ini, dia paling sulit untuk menerima kedatangan Tuhan atau untuk melihat penampakan Tuhan. Bagi orang yang tidak rela eh, melepaskan segala sesuatu gitu, yang tidak rela kehilangan nyawa. Orang yang tidak rela kehilangan nyawa itu, saudara, mempertahankan nyawanya. Selalu berusaha gitu. Jadi selalu menganggap dia ini uh, lebih daripada yang lain gitu. Orang ini belum mengalami penghancuran. Orang ini belum mengalami penghinaan gitu. Jadi orang yang paling sombong yang ditaklukkan oleh Tuhan, Paulus gitu. Dan sekali lagi, orang yang paling sombong di akhir zaman yang sulit ditaklukkan oleh Tuhan adalah orang yang punya pemahaman yang lama. Adapun hal yang telah kupercayakan kepadamu, apakah engkau semua dapat menyelesaikannya dengan kesetiaan? Aku mengatakan bahwa setiap tugas membutuhkan hikmat. Tetapi sesering apakah engkau melakukan pemeriksaan yang berulang-ulang dan pertimbangan lebih lanjut terhadap nasihatku saat melakukan sesuatu? Saudara, begitu banyak yang kita dengarkan setiap hari. Dan kita itu hidup di masa yang lebih baik daripada para pendahulu kita. Ketika Yohanes mengatakan perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya, waktu itu mungkin belum ditulis. Jadi bisa saja pada waktu itu, saudara, dia itu tidak merenungkan perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Seandainya dia renungkan itu, pastilah dia akan meninggalkan dirinya lalu mengikut Tuhan. Sehingga saudara, dia tetap, saudara, melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Makanya dia ragu gitu. Dan anehnya Tuhan juga tidak datang mengunjungi dia kan di penjara sampai kepada matinya. Itu yang buat dia ragu, saudara.
Jadi katakan, aku mengatakan bahwa setiap tugas membutuhkan hikmat. Tetapi sesering apakah engkau melakukan pemeriksaan yang berulang-ulang dan pertimbangan lebih lanjut terhadap nasihatku saat melakukan sesuatu? Kapan firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan bagi kita? Ketika keluar dari mulut kita. Ketika kita mengakuinya. Sebelum kita mengakuinya, itu belum benar-benar menjadi firman Tuhan bagi kita. Mungkin bagi orang lain. Jadi tepat begitu kita sudah merenungkannya, disitulah firman itu mulai bekerja. Disitulah dari firman itu keluar nasihat. Saudara pasti akan mendengarkan nasihatnya. Jadi saudara, Tuhan itu tidak secara universal semuanya ya. Tapi bagi kita, karena dia menggembalakan kita dengan firman-Nya. Jadi makanya dalam hal ini dikatakan bahwa dia sendiri menjadi gembala kita. Bagaimana dia menggembalakan kita? Dengan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya menggembalakan kita? Dengan menerimanya, merenungkannya. Waktu kita merenungkannya, saudara, disitulah dia mendapatkan otoritas di dalam kita. Disitulah dia berdaulat. Dan disitulah dia menaklukkan kita. Seperti itu prosesnya ya. Makanya dikatakan, apakah engkau melakukan pemeriksaan? Waktu kita melakukan pemeriksaan itu, disitulah benar-benar kita itu mulai dengan sadar ditaklukkan oleh Tuhan. Wah, itu pekerjaan yang panjang bagi Tuhan. Tapi dia melakukannya dengan tekun. Kita itu seperti tanaman ya, yang diperhatikan dia setiap hari gitu. Aduh, kadang-kadang udah mau layu gitu ya. Aduh, ini berarti akarnya ini kayaknya belum dapat air nih. Gitu. Begitu terik matahari kuat gitu ya, dia nggak kuat. Maka dia tolong kita lagi gitu. Makanya dikatakan sumbu yang berasap tidak dipadamkannya gitu. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Itu firmannya. Itu perkataannya. Nah, begitu ada seseorang yang memegang perkataan itu sebagai hidupnya, maka dia boleh kuat. Tetapi kalau dia hanya mengandalkan itu, maka dia akan, waduh, bayangkan saudara, dia hanya seperti hidup segan mati tak mau gitu. Dia tidak mendapatkan hidup yang berlimpah gitu. Bahkan jika engkau memiliki sedikit pemahaman tentang satu kata dari nasihatku dan engkau pikir itu biasa saja ketika engkau mendengarnya, kemudian engkau mengabaikannya. Ketika mendengar nasihatku, engkau mengarahkannya pada kondisimu yang sebenarnya dan membenci dirimu sendiri. Tetapi setelahnya, engkau menganggapnya sebagai perkara yang sepele. Lihat ya, perhatikan saudara bahwa
Dia menuntun kita itu dengan berbagai macam cara. Sampai kita itu benar-benar memiliki satu apa ya? Satu sikap yang rendah hati. Setiap hal yang sepele sekalipun gitu. Apa itu sepele, saudara? Misalnya kita berjumpa dengan orang lain. Mungkin kita nggak menganggap dia. Tapi ada sesuatu dari kata-kata dia yang kita tahu itu Tuhan. Kan katanya kan Tuhan sudah datang. Dia sudah memenuhi segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kadang-kadang kan kita itu kan tidak bisa menerima eh, bahwa itu Tuhan karena mungkin melalui orang yang hina. Oh, saudara, firman Tuhan bilang segala sesuatu dipenuhi oleh Dia. Berarti kan mata kita ini kan yang berubah. Bagi orang yang tidak melihat Tuhan memenuhi segala sesuatu, dia akan menyalahkan sekelilingnya. Dia akan mengalahkan orang yang menganiaya dia. Tetapi bagi orang yang mau memperhatikan nasihat Tuhan, mau merenungkan, maka segala sesuatu itu menjadi jelas bagi dia. Kalau Musa terlalu sombong dengan panggilannya, dia tidak akan mendengarkan nasihat Yitro. Karena Yitro itu imam di Midian. Itu bukan orang Israel, saudara. Bukan. Tapi begitu dia dengarkan nasihatnya, ternyata nasihatnya itu baik. Kalau enggak kamu nanti mati berdiri loh kayak gini katanya. Nah, saudara, ketika dikatakan tadi kan, bahkan satu kata saja kan, jika engkau memiliki sedikit pemahaman tentang satu kata dari nasihatku, bayangin. Kita sudah mendengarkan panjang lebar, saudara. Tadi malam kita baca bab yang lain gitu. Tapi itu rasanya berhubungan semua gitu. Saya pun kadang-kadang heran juga ya. Kadang-kadang saya pikir ini gak saya baca gitu. Karena saya nggak mengerti gitu. Tapi begitu dibaca, heran ya. Kok bisa ya Tuhan menerangkan ya? Saya pun nggak tahu dari mana caranya. Jadi benar-benar saudara, semua kita diajar oleh Tuhan. Gitu. Dan lama-kelamaan saya juga menjadi terbiasa gitu dengan cara Tuhan ini. Gitu. Dan seperti nasihat yang tadi itu ya. Seperti Yohanes tadi. Yang dia kuat sekali memegang panggilannya. Sehingga dia nggak bisa memandang Tuhan. Padahal kan dia sendiri yang ngomong. Membuka kasutnya sekalipun aku nggak bisa loh. Nggak layak katanya. Membuka kasut, mengikat tali kasutnya pun aku nggak layak katanya. Itu ngomongan keluar dari mulutnya. Tetapi dia tidak merenungkan itu. Seandainya dia merenungkan itu.
mungkin dia akan mengikut Tuhan. Tapi panggilannya terlalu tinggi, saudara. Dan dia genggam itu erat-erat. Sehingga dia nggak bisa melihat kalau itulah Mesias itu. Lah, bayangkan. Selama hidupnya, dia itu menanti-nantikan Mesias. Tapi Mesias di hadapannya dan sudah keluar dari mulutnya. Dan dia lihat merpati turun di atas pundaknya. Dan dia mendengarkan suara itu. Ketika dia mau membaptis, ketika Tuhan itu datang mau dibaptis oleh dia, berarti kan dia merendahkan diri kan, Tuhan itu. Saudara, pada waktu itu, saudara, Yohanes itu memiliki satu kegentaran, dan itu Tuhan juga. Aduh, mengikat tali kasutmu pun aku nggak layak, katanya. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus menggenapi firman Tuhan, katanya. Coba lihat bedanya. Yesus saja mau merendahkan diri. Panggilan Yesus lebih tinggi daripada panggilan Yohanes. Panggilan Yohanes itu mengakhiri semua panggilan nabi-nabi. Tuhan memuji dia untuk itu. Dia gagal. Ketika Tuhan memuji Simon, Simon gagal. Karena apa? Dia terlalu menganggap dirinya. Padahal siapapun bisa menerima perkataan itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku. Oh, tapi itu saudara, membuat dia menjadi tinggi hati. Semua orang yang dipakai oleh Tuhan, yang diberikan karunia tertentu, mungkin memenangkan jiwa, mungkin apa saja, membuat lagu, apa saja. Orang itu menggenggamnya. Disitulah dia gagal menerima Tuhan yang sesungguhnya. Lihat, Tuhan yang paling tinggi loh. Saudara, kalau saudara baca di kisah 3 ya, kisah berapa itu ya, ketika Petrus berkhotbah itu, dia bilang apa? Tuhan Allah sudah membuat dia yang kamu tolak itu menjadi Tuhan. Lihat itu saudara. Tetapi dia yang walaupun menerima seluruh kepenuhan Allah, bisa mengosongkan dirinya. Yohanes cuma mungkin punya satu panggilan. Petrus baru hanya mendengarkan perkataan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, keluar dari mulutnya. Langsung klepek-klepek, saudara. Seandainya Yohanes mengikuti setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya sendiri, dia merenungkannya, tentu dia akan mengikut Tuhan. Lah, wong dia menanti-nantikan Mesias. Padahal melalui mulutnya sendiri, melalui kesaksiannya, dia sudah tahu itulah Mesias itu. Masih ragu. Berarti siapa yang direnungkan dia? Apa yang membuat dia tidak bisa melihat Tuhan? Dia terlalu silau dengan panggilannya. Makanya seperti itulah orang-orang yang tidak bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terlalu silau dengan panggilannya.
terlalu silau dengan karunia-Nya, terlalu silau dengan kependetaannya, terlalu silau dengan ilmu teologianya. Mungkin kalau orang, mungkin yang tinggi panggilannya, mungkin karunia-Nya luar biasa yang mengatakan Tuhan sudah datang, mungkin mereka akan ikut. Seperti itulah para jemaat. Ketika misalnya mendengarkan perkataan ini, oh gembala kami nggak ada bilang kayak gini. Sinode kami nggak ada bilang kayak gini. Maka akan banyak orang yang tersandung ketika Tuhan muncul di tempat yang sederhana. Kadang-kadang saja kita merasa nggak layak kok. Iya kan? Kita sendiri nggak masalah ya. Saya sering begitu. Merasa nggak layak terus gitu. Merasa kurang terus. Padahal saudara, itu karena terangnya menerangi kita sebetulnya. Berarti kalau kita menolak dia terus. Tuhan sudah menyingkirkan saya mungkin dari dulu. Tapi puji Tuhan saudara. Dia kuatkan saya lewat perkataannya. Jangan takut, Parlin. Akulah perisaimu. Saya pegang perkataan itu. Jadi kita itu punya pegangan, saudara. Saudara mesti punya pegangan. Apa pegangan, saudara? Firman. Makanya dikatakan satu kata saja. Jangan abaikan. Kalau perkataan itu berulang-ulang datang kepada kita renungkan. Jangan menjadi kurang perhatian, saudara. Aku sudah mendengarkannya kemarin. Aku sudah ini kok, aku sudah sabar kok. Jangan. Hanya Tuhan yang tahu betapa rusaknya kita. Kita nggak tahu. Si iblis selalu menunjukkan, oh kamu sudah baik. Kamu sudah lebih baik dari yang dulu. Dia selalu suka memuji kita. Seperti itulah cara kita membedakan. Apakah itu Tuhan? Apakah itu si jahat? Dan kita akan tahu dengan siapa kita bersekutu. Kita bersekutu dengan si jahat atau bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kehidupanmu dapat mengalami kemajuan atau tidak? Ini bukanlah pertanyaan tentang bagaimana engkau dibenahi secara lahiriah. Tak seorang pun dari antaramu yang memiliki tekad sedikit pun. Perhatikan ini saudara. Ketika mendengarkan perkataan ini, apa yang timbul dari hati saudara? Tak seorang pun dari antaramu yang memiliki tekad sedikit pun. Itu perkataan Tuhan. Sedikit pun loh katanya. Tidak memiliki tekad sedikit pun katanya. Pasti kita akan menolak ini. Karena kita pikir kita sudah punya tekad. Padahal tekad itu adalah tekadnya Tuhan. Kalau dia nggak memberikan kita hidup, kita nggak punya tekad. Kalau kita nggak melihat, kalau Tuhan tidak melihat kelemahan kita, lalu dia bantu kita dalam kelemahan kita, kita nggak punya tekad. Itulah kesombongan daripada orang-orang yang pernah mengalami Tuhan. Makanya Tuhan sangat hati-hati, saudara.
Ketika Paulus menegur Petrus di tempat terbuka, Petrus merenungkan. Dan dia sadar, saudara, memang pada waktu itu aku menjadi munafik. Dia sadar. Dia renungkan. Sehingga balasan dia tidak secara umum. Tapi dia ngomong melalui suratnya gitu. Tapi tidak seperti Paulus. Beda sekali saudara, kalau saudara perhatikan ya kearoganannya daripada Paulus itu. Sehingga Tuhan harus proses dia di mana murid-muridnya meninggalkan dia. Hanya tinggal beberapa orang saja. Tak seorang pun dari antaramu yang memiliki tekad sedikit pun. Dan engkau tidak mau bertekad. Engkau tidak mau membayar harga. Engkau tidak mau mengesampingkan kesenangan duniawi yang sementara. Tetapi engkau takut kehilangan berkat dari sorga. Bukankah kita seperti itu, saudara? Dulu saudara saya nggak mengerti, saudara, Tuhan mengatakan gitu. Biarlah orang yang baik, orang yang kudus terus menjadi kudus. Yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Terus saya nggak mengerti. Ternyata ada tujuan daripada perkataan itu. Ketika dia mengatakan, yang ke pedang lah, yang ke ini lagi. Ternyata saudara, semua dalam genggaman dia. Saudara, yang membuat orang tersiksa di neraka. Dulu bayangan kita ke neraka itu api yang menyala-nyala. Bukan. Sebetulnya kita pun dimurnikan oleh Tuhan dengan api tuh. Berarti kita dalam neraka dong. Iya kan, kita dimurnikan dengan api. Cuman bedanya kita itu yang dimurnikan dengan api itu adalah supaya kita itu murni, kan gitu kan? Tapi orang-orang jahat yang ada di neraka itu, wow, dia itu akan bergejolak terus karena nggak mau dimurnikan. Pada akhirnya dia itu udah mati aja lah, hilang aja, nggak hilang-hilang. Jadi saudara, itu terus saudara, nggak habis-habis saudara. Sampai dia itu bisa diam gitu. Tadinya bergejolak terus dalam pikirannya gitu, bergejolak terus. Bukankah kita mengalami itu, saudara? Kita selalu ingin melepaskan diri. Sampai kita tenang. Barulah perlahan-lahan kita mendengarkan nasihat Tuhan. Setelah itu, apa respon kita berikutnya? Makanya dikatakan tadi di atas itu kan, apakah kamu memperhatikan? Apakah engkau memeriksa kembali? Apakah engkau mau bayar harga? Waduh. Saudara bisa bayangkan gimana Yohanes gitu ketika dia di penjara itu, kegalauan dia. Karena dia pikir, saudara, dengan kuasa yang ada dalam dia, jadi runtuhkan semua. Tapi jalan dia, jalan Tuhan bukanlah jalan dia.
Saudara, panggilan kita lebih tinggi dari mereka. Bukan karena siapa kita. Tapi karena kita melihat, kita diizinkan melihat semua kehidupan mereka. Mereka sangat ingin hidup di zaman kita. Kita nggak tahu tentang apa masa depan kita ke depan. Apakah kita masih diperkenankan hidup selamanya seperti yang dia katakan? Hidup dalam kerajaan 1000 tahun dan kita akan lolos dari kehidupan 1000 tahun. Oh, kalau Elia kan masa terakhirnya kan cuma 15 tahun kan? Setelah itu dia terangkat. Dia tidak lagi mengalami bagaimana tinggal di dalam tubuh yang rusak selama 15 tahun saja. Tubuhnya diubahkan. Oh, itu sebagai satu contoh saja. Kita nggak boleh mengatakan, oh, cara supaya terangkat kita harus seperti Elia. Oh, begini-begini. Kita menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita lebih baik dari Petrus yang tidak terangkat? Seperti Henok? Contoh yang paling luar biasa adalah Henok. 300 tahun. Ya kan? Hidup 300 tahun lagi. Dan dia diangkat katanya. Lalu orang terobsesi ingin terangkat seperti itu. Apakah seperti cara Tuhan? Tidak. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Artinya pemahaman kita bukan pemahaman Tuhan. Tuhan tak bisa kita kotakkan. Nggak bisa. Jangan. Keluar dari kotak kepintaran kita. Kan dia katakan, saudara, kita kan melewati kerajaan 1000 tahun. Dan kita tahu kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi. Bagaimana kita bisa lolos 1000 tahun? Dengan tubuh yang kita pakai ini, tubuh yang sudah dirusak. Oh, kita mau berpikir bahwa kita itu, oh, kita sudah kudus, kita sudah ini. Lalu kita lupa. Kalau kita terikat dengan tubuh yang lain, saudara. Kita lupa. Kita lupa dengan kesalahan nenek moyang kita. Apakah bisa dengan kepintaran kita injili DNA mereka gitu, seperti dulu yang diajarkan oleh guru kita gitu. Apakah bisa? Emang kita tahu itu masuk akal gitu. Bisa. Tetapi bagaimana pekerjaannya di alam roh? Apakah kita tahu dengan jelas? Engkau adalah orang bodoh. Engkau semua seharusnya tidak merasa dirugikan. Bukankah yang kukatakan mengandung kebenaran? Bukankah itu hanya menunjukkan apa yang telah engkau pikirkan? Engkau tidak memiliki kemanusiaan. Engkau bahkan tidak memiliki kualitas seorang manusia normal. Bahkan meskipun jika ini memang demikian adanya, engkau tetap tidak melihat dirimu sendiri sebagai orang miskin. Engkau santai dan riang sepanjang hari dan sangat berpuas diri. Engkau tidak tahu betapa besarnya kekuranganmu sendiri atau apa yang tak kau miliki, betapa bodohnya. Orang yang kaya berpikir dia itu kaya. Tapi Tuhan bilang, tetapi engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Katanya.
Engkau sebetulnya nggak punya pakaian. Katanya. Makanya Tuhan menasehatkan untuk membeli dari Tuhan pakaian yang putih untuk menutupi ketelanjanganmu. Demikianlah kita. Kita yang merasa sudah punya. Gitu. Ini bukan hanya dalam hal ini ya. Bukan hanya dalam hal materi ya. Bukan. Tetapi dalam hal rohani. Gitu. Ketika kita mendengarkan orang macam apa engkau? Engkau adalah orang bodoh. Langsung kita, oh aku bukan orang bodoh. Saudara, lebih baik saudara kita menerima perkataan Tuhan itu. Sekalipun menyakitkan mungkin. Apakah dia nggak bebas dengan diri kita itu? Dari mana kita tahu kalau kita itu tidak sombong? Dari mana kita tahu kalau kita itu sombong? Bukankah dari perkataannya? Perkataannya itu menguji kita, saudara. Seperti itulah caranya, saudara. Engkau bodoh, katanya. Waduh. Ketika saya pakai kata engkau gitu seolah-olah bukan saya. Tapi kenapa saya berani mengatakan engkau bodoh? Karena saya tahu saya juga bodoh. Karena Tuhan tunjukkan kebodohan saya. Betapa sulitnya saya punya tekad. Apalagi saudara kalau dia bawa saya ke yang sebelum-sebelumnya dulu. Berapa tahun? Gitu. 26 tahun. Dan ketika kita bangga dengan hidup selama-lamanya. Bukankah itu hanya menunjukkan apa yang telah engkau pikirkan? Engkau tidak memiliki kemanusiaan. Engkau bahkan tidak memiliki kualitas seorang manusia normal. Bahkan meskipun jika ini memang demikian adanya, engkau tetap tidak melihat dirimu sendiri. Sebagai orang miskin, engkau santai dan riang sepanjang hari dan sangat berpuas diri. Engkau tidak tahu betapa besarnya kekuranganmu sendiri atau apa yang tak kau miliki. Betapa bodohnya. Kenapa sekarang? Apakah engkau tidak menyadari bahwa pekerjaanku telah sampai pada titik ini? Lihat saudara, ternyata semua yang tadi, semua yang difirmankan itu gitu ya. Ternyata itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kita itu memang ditata oleh firman-Nya. Gitu. Jadi setiap kali dia berfirman, gini saudara, apa yang muncul di pikiran kita ini? Apa yang muncul gitu? Kan saudara, dia bisa pakai siapapun gitu. Dulu saudara ketika saya waktu awal-awal dipercayakan gitu ya dulu gitu. Dari saya baru bertobat 97, 99 full timer dan tidak berapa lama saya memimpin departemen gitu. Dan dipercayakan khotbah, dipercayakan di tempat yang khotbah di tempat yang besar gitu ya. Itu memang saya melihat dengan jelas itu roh Tuhan bekerja gitu. Dari yang tadinya nggak apa-apa gitu. Nggak tahu khotbah, nggak bisa ngomong, doa pun nggak bisa gitu.
Saya heran dengan orang-orang yang lama, yang sudah hebat-hebat gitu ya. Tetapi saudara, begitu otoritas itu turun, pengurapan itu turun, oh saya melihat, wow, dari yang tidak fasih jadi fasih berkata-kata gitu. Hikmat itu pun mengalir. Itu kan hebat rasanya kan. Makanya orang mau mengejar Tuhan terus. Makanya orang kejar iman. Saya juga kejar iman saya. Namun jalannya, caranya tidak seperti cara saya. Dulu saya nggak tahu gimana caranya full time. Yang ada saya lihat adalah guru kita yang menjadi full time. Lu bagaimana bisa hidup dari situ? Tuhan buktikan juga bisa. Melewati itu, lalu Tuhan suruh diam. Terus berlanjut, saudara. Jadi, kalau dikatakan, apakah engkau tidak menyadari bahwa pekerjaanku telah sampai pada titik ini? Titik mana? Coba saudara ingat-ingat nanti ya. Sekarang kan kita enak, saudara. Kita bisa dengerin ulangannya gitu. Ya, kalau saudara, apa namanya, eh tersandung dengan saya, ya skip saja itunya, orangnya gitu. Dengerin perkataan. Karena kan saudara, dari mana kita tahu Tuhan itu? Bukankah dari perkataan? Dari mana saudara tahu ada Tuhan dalam saya? Bukankah dari perkataan saya? Dari situ kita melihat, bisa kita boleh mendengarkan dari situ. Makanya saudara, saya selalu bilang, ayo siapa yang mau share? Bukan berarti orang yang terus share gitu lebih baik dari yang lain. Tidak. Kalau saya menganggap diri saya lebih daripada saudara, berarti saya lebih rendah jauh daripada saudara. Itulah cara Tuhan. Makanya dikatakan, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua. Kok bisa saya bicara terus tiap pagi? Kok bisa? Apakah karena saya hebat? Orang-orang yang paling hebat, yang saudara dengar lihat di YouTube, dia pasti punya catatan. Panjang lebar. Dan itu hanya pemahaman yang lama. Itu diulang-ulang saja. Tak ada yang baru. Nggak berani mereka mengatakan yang baru. Takut sesat. Apalagi mereka berani mengatakan, oh Tuhan sudah datang. Mana bisa? Karena dia masih pegang pengertian yang lama tentang kedatangan Tuhan. Ciri-ciri kedatangan Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah sangat mau datang. Itu terus gak pernah berani menyeberang. Tuhan sudah datang. Mereka bisa melihat kedatangan Tuhan kalau mereka menjual segala miliknya. Iya. Dan sampai kapanpun orang yang tidak menjual segala miliknya tak pernah melihat Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan.
Kapan engkau semua akan mampu memahaminya dan menunjukkan sedikit perhatian? Oh, semua kehendakku ada di dalam dirimu. Coba bayangin. Semua kehendakku ada di dalam dirimu. Dulu saudara kita menganggap, oh kepenuhan Allah. Oh kita akan mengalami kepenuhan Allah. Nggak ngerti kita saudara. Kita memahami seluruh kehendak Allah. Meledak kita saudara. Bayangkan saudara, firman-Nya berkata seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Allah. Kita membayangkan Allah yang luar biasa. Berkenan diam di dalam manusia Yesus. Itu firman saudara. Lalu dikatakan ini. Semua kehendakku ada di dalam dirimu katanya. Wow. Bagaimanalah saudara memanage itu saudara? Itu firman. Begitu diucapkan ini saudara, saudara mendengarkannya, saudara renungkan. Kalau saudara renungkan satu kalimat ini dalam-dalam, meledak saudara. Kapan engkau semua akan mampu memahaminya dan menunjukkan sedikit perhatian? Yang kita mau handle itu bukan bukan hanya apa ya, kedai kedai kopi kaki lima. Yang kita handle itu bukan sekedar perusahaan yang hanya ada di satu kota. Yang kita handle itu kerajaan, perusahaan raksasa. Kira-kira itu loh gambarannya loh saudara. Seluruh kehendak Allah katanya ada dalam diri kita. Bagaimana saudara bisa memanage itu saudara? Atau saudara masih kurang jelas itu saudara? Karena saudara terlalu menganggap diri saudara rendah gitu. Apalah saya? Sekolah saya apa? Enggak. Itu firman. Bagaimana pujian Tuhan terhadap Maria? Seorang perempuan. Bayangkan dia itu hanya memandang Tuhan dan mendengarkan dengan serius. Tapi Tuhan bilang, dia lebih berbahagia dari semua orang. Pernahkah saudara merenungkannya dalam-dalam itu? Tuhan melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Ketika engkau diam-diam masuk ke kamarmu, engkau mungkin gak mengerti semuanya. Mungkin saya ngomong terlalu tinggi. Jangan bayangkan terlalu tingginya. Kalau saya membayangkan kalau saya sudah tahu banyak, maka saya tidak akan datang kepada Tuhan setiap hari. Tapi karena saya menganggap saya itu tidak punya apa-apa, itulah yang membuat saya terus datang kepada Tuhan. Saudara, kita nggak bisa menggenggam Tuhan. Bagaimana saudara bisa menggenggam Tuhan? Saudara sangat kecil. Mana mungkin? Mana mungkin pikiran kita yang kecil ini bisa memahami Tuhan? Tak mungkin, saudara. Makanya saudara, sikap hati kita yang diperhatikan oleh Dia. Bagaimana kita menerima orang lain? Bagaimana kita mendengarkan orang lain? Dasar pemalas. Engkau tidak mau membayar harga. Tidak mau bekerja keras. Tidak mau meluangkan waktu dan tidak mau berusaha.
Kukatakan kepadamu, semakin engkau takut mengalami kesulitan, semakin sedikit manfaat yang akan didapat oleh hidupmu. Dan selain itu, semakin banyak rintangan yang akan engkau hadapi. Seiring hidupmu bertumbuh, dan semakin hidupmu tidak mungkin mengalami kemajuan. Kuingatkan kepadamu sekali lagi, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan memedulikan dan akan meninggalkan siapapun yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Aku sudah mulai menerapkan hal ini. Bukankah engkau telah melihat hal ini dengan jelas? Ini bukanlah transaksi bisnis atau perdagangan. Ini adalah kehidupan. Apakah itu jelas? Lihat saudara. Berarti kan bukan hanya anugerah kan? Orang terbuai dengan anugerah saudara. Kita harus memikul salib seperti Tuhan memikul salib. Kita harus memikul salib kita saudara. Sampai di Bukit Golgota saudara. Kalau Tuhan diizinkan dibantu oleh Simon, kita pun dibantu oleh rekan-rekan kita. Kalau kita dibantu oleh rekan-rekan kita yang lain, berarti kita wajib membantu rekan-rekan kita yang lain. Seperti itulah kita menanggung kehidupan ini, saudara. Baik, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jam 6 ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri menjelaskan kepada kami lewat persekutuan-persekutuan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk nasihat-nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkataan-perkataan-Mu. Tuhan, Engkau adalah kehidupan kami. Engkau mengenal siapa kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Semua semata-mata karena kesabaran-Mu atas kami, Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa hidup sampai dengan hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua ya. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.